Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Kita juga mengucap syukur pada Tuhan karena pagi ini juga kita bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar, kita menghirup udara yang segar, yang sehat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjut lagi untuk membaca firman Tuhan. Di sini adalah kisah Lazarus dibangkitkan. Jadi di video yang lalu aku udah terangkan siapa itu Lazarus, siapa itu Maria dan Marta ya. Karena mereka adalah 3 bersaudara. Jadi kakak adik Maria, Marta, Lazarus. Mereka kakak beradik. Kemudian di sini aku akan kasih ayatnya karena di sini hanya ada di kitab Yohanes. Jadi di Matius itu nggak ada. Di Lukas hanya tentang Maria itu. Biasanya kan ada di sini diterangin di bawah judul ya, tapi ini nggak ada. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
"Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Jadi tadi kita udah baca firman Tuhan bagaimana cerita tentang Lazarus dibangkitkan ya. Jadi tadinya aku mau menceritakan seperti itu, cuman karena aku rasa benar-benar firman Tuhan ini semua kata-katanya sungguh sangat poin-poin penting ya. Jadi tanpa berlama-lama, biar nggak lama juga videonya, aku akan baca poin-poin yang menurut aku pribadi juga dalam hatiku ini ya, dalam diriku juga sangat benar-benar menyentuh ya. Pada saat si Lazarus ya saudara Maria dan Marta ini sakit, mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih ada di posisi dekat area situlah, area Betania situ. Kemudian Tuhan Yesus tinggal lagi di sana 2 hari lagi katanya ditambahkan. Dan setelah Yesus mendengar kabar si Lazarus sakit, kemudian di sini kata Yesus ya, penyakit itu di ayat 4-nya ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi ini adalah satu kata yang benar-benar aku pun benar-benar menyentuh sekali ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kalau secara manusia kita pikirkan, kalau orang dikatakan, oh dia udah penyakit kanker, oh dia udah penyakit diabetes, stadium tipe ini, tipe itu, oh dia udah gagal ginjal dan sebagainya. Tetapi Yesus dikatakan di sini penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi maksud di sini Tuhan itu
kematian itu sebenarnya memang pasti, tetapi bukan itu masalahnya. Ya, bukan itu masalahnya. Jadi aku akan baca lagi supaya kita mengerti arti kematian itu maksudnya ya. Dan poin yang aku ambil lagi di sini, kata Tuhan ya, sempat lagi juga Tuhan di sini, mereka akan pergi ke Yudea. Tetapi murid-murid mengatakan, bukannya engkau pernah dilempari ya di sana. Bahkan mau dilempari seperti itu, Tuhan Yesus pun mau ke Yudea lagi. Tetapi Yesus dikatakan di sini, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi perhatikan yang terakhir ini katanya bukan tidak ada terang di dalam dunia ya, tetapi di dalam dirinya. Maksudnya, kalau aku ambil pengertian di sini, bahwasanya jika kita mempunyai terang dalam diri kita, sekalipun kita berjalan di dalam kegelapan, ya, di sini dibilang, mau kita jalan gelap-gelap juga kita nggak akan terantuk, Karena di sini dibilang, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya, bukan tidak ada terang dalam dunia ini. Yang pertama, oke. Tetapi tidak ada dalam dirinya, artinya, kalau ada terang di dalam diri kita, sekalipun kita berjalan pada malam hari, kita nggak akan terantuk. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita berjalan di dalam lembah kegelapan, nggak nampak, apa-apa pun nggak nampak. Sekalipun mata kita terbuka, tapi kalau gelap nggak nampak. Tetapi once kita pegang Tuhan Yesus, kita bersama Dia, kita nggak akan terantuk, kita nggak akan terjatuh. Masalah itu udah pasti akan ada. Sekarang aku merasa juga, jauhkanlah kita masalah, ya namanya hidup pasti selalu ada masalah. Yang kita minta itu sama Tuhan adalah, kuatkan aku Tuhan supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Tetapi ingat, di video yang lalu aku udah kasih tahu juga, sekalipun masalah itu kita nggak dapat selesaikan, kita nggak usah sedih. Kita datang berlutut sama Tuhan, kita bilang, Tuhan aku udah selesaikan ini semuanya. Tetapi pada saatnya seperti ini. Inilah waktumu Tuhan, ya, biarlah engkau yang bekerja. Karena kalau kita udah nggak sanggup lagi, itu Tuhan yang bekerja, bukan kita. Jangan kita paksakan diri kita kalau kita udah nggak sanggup. Kita surrender sama Tuhan, kita berserah. Bukan menyerah, tapi berserah. Kalau menyerah, kita nggak lakukan apa-apa. Tapi berserah kita lakukan, tapi semuanya keputusan di tangan Tuhan. Itu bedanya. Kemudian di sini 11 ya, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kemudian kalau kita baca lagi singkatnya, si murid-muridnya bilang, ya kalau udah tidur nanti kan dia bisa sembuh. Ya, kemudian Tuhan lagi mengatakan, tetapi maksud Tuhan itu tidur itu mati. Si muridnya nggak ngerti. Kemudian di sini dikatakan di ayat 14 ya, karena itu Yesus berkata dengan terus terangnya, karena muridnya nggak ngerti-ngerti mungkin ya, jadi Tuhan Yesus berterus terang, Lazarus sudah mati katanya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi di sini Tuhan Yesus seperti aku bilang, Lazarus mati itu artinya seperti masalah bagi manusia ya. Kata Tuhan, ya udah nggak apa-apa kata Tuhan. Justru nanti katanya disitulah nanti aku bekerja, kan kata Tuhan seperti itu, supaya kamu belajar percaya. Jadi seperti masalah yang datang kepada kita itu nggak apa-apa kata Tuhan. Kenapa? Karena kita supaya belajar percaya. Jadi masalah itu artinya supaya kita belajar percaya. Jadi di sini aku pun baru ngeh dalam artian masalah itu sebenarnya untuk belajar percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita. Karena selama ini kita bilang aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu. Tetapi kan bukti nggak ada. Bukti bahwasanya kita benar-benar percaya di dalam masalah itu. Di dalam masalah itu. Setelah masalah itu datang baru kita belajar percaya. Kalau masalah kecil kita mungkin bisa selesaikan. Tapi kalau masalah yang besar, mana kita bisa selesaikan? Yang bisa selesaikan cuma Tuhan. Nah, disitulah kita belajar percaya. Dan di sini kembali lagi di ayat yang 16 itu, di sini juga lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia ini maksudnya Tuhan Yesus Huruf besar ya.
Di sini di dalam menurut akunya ya, untuk pengertianku sekarang ini ya, pastinya kan Roh Kudus pasti akan menuntun kita masing-masing. Mungkin kalau kalian punya komen yang lain atau apa, kalian silahkan di komen juga. Tetapi kalau untuk perkataan di sini, seperti aku diingatkan bahwasanya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia, Yesus. Mati itu dalam artian mati di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang namanya kekal ya. Mati di dalam Yesus itu tidak kekal matinya, karena kita akan mengalami kebangkitan. Kalau mati kita di luar Yesus, itu pasti yang namanya kebangkitan itu ada, tetapi dia ke neraka pastinya, ke maut juga. Baik dia hidup maut, akhirnya juga nanti kekalannya juga maut. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, mati itu sementara, mati badani, tetapi kerohanian kita tetap hidup. Itu maksudnya ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya lah Lazarus telah 4 hari berbaring di kubur. Nah ini dia, 4 hari Lazarus sudah mati di dalam kubur. Dan kemudian dikatakan banyak orang-orang Yahudi juga bersama si Maria di rumahnya. Lagi menghibur Maria lah ceritanya di situ ya. Karena si Lazarus saudaranya mereka telah mati. Dan ketika si Marta mendengarkan Yesus datang, dia lari menemui Yesus ya. Ibaratnya dia pergi. Kemudian dia disinilah percakapan si Marta dengan Yesus ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kemudian Yesus menjawab lagi. Kata Yesus kepada Marta, ya ini di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Nah di sini Marta juga nggak ngerti ya, sama kayak muridnya yang pertama juga mereka nggak ngerti. Kemudian Marta bilang di ayat 24 ya, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kemudian jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah maksudnya yang tadi. Jadi si Didimus bilang, ya marilah kita bersama-sama juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi mati di dalam Yesus itu tidak kekal matinya. Tidak kekal matinya kenapa? Karena matinya sementara. Penghakiman akhir zaman itu kita dibangkitkan. Satu hal supaya kita kekal juga ke surga, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus taman Firdaus itu, kita lakukan yang baik, kita lakukan firman Tuhan menyenangkan hatinya. Itu yang terutama. Kalau kematian di dalam Tuhan Yesus tidak ada kekal ya. Kematian itu tidak kekal, sementara karena kita akan dibangkitkan. Yang mati tidak di dalam Tuhan Yesus, mereka juga akan dibangkitkan. Mereka juga akan hidup kekal, tapi kekalnya di neraka dan penderitaan. Dan penderitaan itu melebihi dari penderitaan yang ada di dunia ini. Jadi untuk sekarang bagi kalian yang mau bertobat, yang masih ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu lagi, langsung bertobat. Langsung balik arah langsung. Kalau kita sudah sempat terhilang, balik lagi, pulang lagi. Nggak ada gunanya. Karena kalau kita balik kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita itu, Dia akan menerima kita sebelum waktu setan finish. Waktu setan finish, akhir zaman, kita udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Karena waktu setan itu sudah habis. Jadi kalau kita di luar Tuhan, kita udah jadi setan itu sendiri. Dan kalau setan itu sudah habis waktunya, ya udah kiamat kan. Nah, jadi di sini dikatakan juga ya, aku suka sekali aku baca lagi ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau kita pun udah mati, kita itu tetap hidup. Karena Tuhan itu menyelamatkan jiwa kita. Tubuh ini adalah tools, alat. Tubuh ini seperti kita aja muda, terus tua, nanti juga udah tua ya, mukanya juga udah berubah, nggak seperti dulu lagi, udah kerut-kerut ya. Tetapi kata Tuhan apa? Sekalipun dia mati, dia hidup. Karena kita hidup, selama hidup kita di dalam Tuhan, dan mati pun kita di dalam Tuhan. Jadi kita sama-sama hidup. Cuman tubuh ini aja yang mati, tubuhnya. Tetapi jiwa kita itu hidup. Kemudian kita lanjutkan lagi ya poinnya di ayat 26 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah ini dia. Jadi pada saat kita hidup, kata Tuhan kan ada orang yang nantinya tidak akan mati pada saat aku kedatangan kedua kali.
Jadi memang ada yang waktunya orang udah finish dia mati, tapi ada yang memang masih hidup dan Tuhan Yesus datang. Jadi selama orang itu hidup dan dia juga hidup di dalam Tuhan, katanya dia akan hidup selama-lamanya. Iyalah, nggak sempat mengalami kematian, ibaratnya dia dalam kematian badan ya, bukan jiwa. Kematian badan itu sementara, tetapi jiwa kita yang perlu diselamatkan. Kemudian di ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian si Marta pergi memanggil saudaranya ya, terus dia ke rumah, dia berbisik, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Jadi si Marta udah tahu bahwasanya si Maria juga mengasihi Tuhan Yesus ya. Dan ketika itu juga si Maria ya pasti mengejar Tuhan Yesus. Dia senang dong, oh Tuhan Yesus udah datang nih, udah datang. Dia pergi. Kemudian sama juga dia pada saat singkat cerita bertemulah si Maria dengan Tuhan Yesus ya. Dan disinilah dia pembicaraan mereka ya. Si Maria juga berkata sama dia bilang seperti ini di ayat 32 ya, aku baca, "Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.'" Kemudian jawab Tuhan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masih gula hatinya. Ia terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Masih gula itu ternyata bahasa Indonesia loh. Aku pikir masih gula jarang dengar ya. Jadi aku cek di Google, masih gula itu artinya bersusah hati. Kayak orang itu dia misalnya bisa menolong orang. Jadi ada orang yang ngadukan, "Tolong dong ini gini-gini," misalnya. "Tolong dong Li, gini-gini." Aku bisa melakukan itu. Tapi karena aku juga mengasihi orang yang di depanku itu, yang karena dia juga mengasihi aku, selama ibaratnya kita menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi, kenapa aku bilang? Karena selama Tuhan Yesus berada di Betania, di kampung Maria, Maria dan Marta, Lazarus, mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Terbukti mereka ibaratnya mengundang Yesus masuk. Ibaratnya mereka melayani Yesus di rumahnya. Baik si Marta dari hal memasak, kemudian si Maria juga mendengarkan firman. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Makanya masih gula katanya di sini. Hati Tuhan Yesus masih gula. Karena si Lazarus juga kan makan bersama-sama Tuhan Yesus. Pastinya kalau mereka sama-sama makan kan pasti ngobrol ya. Apa tentang ini bicara ya. Disitulah ikatan batin mereka. Ikatan ibaratnya kalau kita mungkin gak kenal orang di luar sana, ada apa-apa pun kita kasihan, tapi bukan kita jadi bersedih hati yang seperti apa. Tetapi pada saat orang itu kita kenal terjadi di jalan kenapa-napa, pasti kita langsung meneteskan air mata ya. Ya pastinya juga kita tolong. Orang yang gak kenal kita tolong, tapi kita gak yang nangis ya. Tapi kalau orang yang kita kenal itu double dia. Ibaratnya kita tolong dan kita nangis. Nah itulah yang aku mau sampaikan kepada kita di sini. Kita harus ambil hatinya Tuhan. Kita ambil hatinya Tuhan karena bukan hanya pertolongan yang kita dapatkan, tetapi hatinya Tuhan, masih gulahnya Tuhan. Kesusahan hati yang kita alami yang di dunia ini dia rasakan. Makanya cari perkenanan Tuhan. Ya, cari perkenanan Tuhan. Di sini juga dari ayat 34 aku baca, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Jadi Yesus aja sampai menangis di situ. Kenapa? Karena dia kenal nih orang. Lazarus ini makan sama aku waktu itu. Kita ngobrol seperti itu ya. Jadi aku teringat di sini sedikit tentang Lazarus ini bagaimana udah mati. Ya sebenarnya ini adalah cerita di mana aku juga mungkin di video ini aku ngucapin terima kasih kepada Tulang Rio, Tulang Rio, di mana mereka pernah membawa aku ke rumah sakit. Terus waktu itu seperti ini ceritanya. Jadi aku waktu itu tinggal sendiri di rumah, orang tuaku di Medan semua, adik-adikku juga nggak ada di rumah. Dan waktu itu aku sakit tipes. Jadi waktu itu aku juga diet ketat ya, terlalu diet mungkin nggak bagus juga. Jadi aku diet ketat, terus nggak pakai suplemen juga, tapi ya mungkin gizinya, suplemennya, ininya itu vitaminnya itu mungkin nggak cukup ya, nggak cukup ke badanku. Dan waktu itu aku hanya langsung dietnya itu ekstrim, langsung tiba-tiba nggak makan nasi, cuman makan sayur doang sama makan ikan gitu. Dan
udah minum air putih gitu. Jadi pokoknya asupan gizinya mungkin nggak lengkap atau bagaimana dan sebagainya gitulah ya. Jadi aku sakit, intinya singkat cerita aku sakit, dan pada saat itu badanku udah lemas gitu ya. Dan pada saat itu juga aku sempat pergi ke rumah temenku di Batam. Itu ada pulau kecil ya yang dia mau nikah, jadi aku ikut ke sana. Dan di perahu itu ya masih sehat, aku masih segar, terus malamnya juga sampai di rumah dia mau nikahan besoknya. Tapi aku apa ya dibilangnya, malam-malam itu udah tiba-tiba aku badannya udah nggak enak gitu, kayaknya demam gitu, kayak pusing gitu. Jadi aku minta sama kawanku ada rumah sakit atau klinik nggak di daerah belakang Padang situ ya. Jadi dia bilang nggak ada Uli, apalagi udah malam ini katanya. Terus kalaupun katanya harus bukan di pulau belakang Padangnya, di pulau kecilnya lagi lah, kayaknya di belakang Padang pasti ada ya, di pulau kecilnya lagi gitu, pulau apa aku lupa lah pokoknya. Jadi harus ke belakang Padang katanya. Terus di sana pun belum tentu katanya ada dokter apa gimana gitulah pokoknya ya. Rata-rata dari daerah pulau-pulau sekitar Batam itu harus ke Batam gitu. Nah singkat cerita akhirnya aku pulang pakai boat gitu. Jadi aku sampai di Batam dan aku pulang ke rumahku. Aku sendiri tinggal di situ waktu itu karena mamaku di Medan ya, sama adik-adikku juga orang itu ada di sekolah. Kalau nggak salah waktu itu adik-adikku sekolah ke Jakarta, terus orang tuaku ada di Medan. Jadi waktu itu aku udah apa ya, rasanya udah demam gitu. Aku sebenarnya udah hubungin abangku juga, abang kandungku di Medan. Dia bilang, "Ya udah tenang dulu, istirahat kau," katanya, istirahat. Tapi waktu itu memang benar-benar tipes itu benar-benar sampai ke tulang-tulangku. Jadi aku udah sampai kayaknya nggak bisa berdiri gitu ya. Belum pernah aku sakit sampai separah itu gitu. Maksudnya aku adalah orang yang mandiri, nggak pernah yang ibaratnya aku nggak suka orang itu harus buat sesuatu sama aku. Jadi aku tuh melakukannya sendiri. Jadi pada saat itu aku udah benar-benar nggak kuat lagi, dan tulang-tulang ini udah rasanya kayak habis kayak kena pukul gitu, kayak kena cambuk lagi ya. Rasanya sekarang udah yang aku rasakan kemo itu udah hampir lebih sakit lagi mungkin tulang-tulangnya itu. Jadi aku bilang sama abangku, aku udah nggak kuat lagi. Aku bilang kayak gitu. Ya udah kau berobat aja kalau nggak ke rumah sakit katanya. Terus udah malam waktu itu tiba-tiba kan aku tidur terus terbangun itu udah dari jam 1 jam 2 itu udah nggak kuat lagi badannya, udah lemas gitu ya. Udah pokoknya aku telepon abangku, untungnya abangku di Medan juga dia jawab aku. Dia bilang gini, udahlah dek nggak apa-apa, tenang aja, pokoknya abang doain juga, tapi kalau kau nggak kuat lagi cobalah kau minta tetanggamu dulu antar ke rumah sakit atau bagaimana gitu. Terus aku bilang ya udahlah, udah nanggung ini udah jam 1 jam 2 pagi juga, bentar lagi kan pagi, nanti aku berangkat sendiri lah, naik ojek aja gitu. Tapi aku tunggu-tunggu sampai jam 2 jam 3 gitu, tambah sakit badanku. Mungkin badanku itu aku nggak tahu itu katanya salmonella ya. Pokoknya si bakteri atau virus-virusnya itu bener-bener menghantam badanku ini. Jadi waktu itu pokoknya aku singkat cerita udah nggak kuat lagi. Aku bilang, aduh bang, aku telepon aku nggak kuat lagi. Ya udahlah, pokoknya kau mintalah dulu tetanggamu itu, katanya siapapun bisa yang ngantar kau. Aku langsung ke rumah Nantulang Rio sama Tulang Rio. Aku gedor-gedor pintunya. Itu waktu itu jalan aja udah ibaratnya udah last power lah. Menurut aku itu udah nggak kuat lagi, udah mau jatuh waktu itu ya. Padahal itu hanya jaraknya 3 rumahan gitu. Terus aku gedor-gedor, aku pikir nggak ada orang, pikir aku kan ya udahlah mau pulang gitu. Tapi dihidupin lampunya, aku lihat oh udah bangun. Nantulang sama Tulang Rio itu buka pintunya. Kenapa katanya? Aku sakit Nantulang, tolonglah bawa aku ke rumah sakit, aku bilang. Dibawa lah, aku lihat muka mereka masih ngantuk-ngantuk. Terus Tulang itu bawa mobilnya, Nantulang juga sama aku, dia jaga aku gitu, duduk di belakang gitu. Aku udah nggak kuat lagi Nantulang, terus dipapa gitu. Nah sampailah di rumah sakit, baru aku ditolongin. Terus sampai di rumah sakit itu pun sebenarnya belum ada yang bagian laboratorium, makanya aku bilang itu masih pagi-pagi buta banget itu di situ.
Singkat cerita, pokoknya waktu itu aku udah sampai di rumah sakit, yang bagian laboratoriumnya itu datang, ngecek darahku, terus katanya, ini tipes, katanya, udah tinggi sekali nih, pokoknya entah apanya lah tinggi, aku nggak ingat lagi itu. Singkat cerita, dibilang aku harus opname. Terus singkat cerita juga aku dirawat 2, 3, 4 hari gitu kok nggak salah. Terus nantulang juga datang, bawain bajuku ya, mereka perhatian sekali ibaratnya sama aku ya. Kemudian aku sembuh, baru kakak iparku datang ke rumah, baru mereka merawat aku. Kenapa aku nangis sekarang ini? Aku nggak kuat lagi juga dengar waktu tiba-tiba mama aku SMS aku, telepon aku sebenarnya pertama, terus aku nggak jawab, terus dibilang mama aku, tulang Rio udah meninggal Luli, katanya. Perasaan aku kan nggak pernah aku dengar tulang itu sakit, ya. Tiba-tiba meninggal juga. Terus, ya kalau menurut aku sih mereka orang baik lah. Pasti pasti Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik buat tulang. Dan buat Nantulang Rio juga, pokoknya Nantulang Rio kuat. Pasti Tuhan akan memberikan penghiburan, pasti Tuhan akan memberkati keluarga Nantulang Rio, Olive, dan Rahul. Pasti mereka akan sukses nanti ke depannya. Tuhan Yesus pasti bantu, apapun itu biarlah semuanya diberikan kebaikan buat Nantulang. Itu aja yang aku bisa, karena aku pun gak bisa balas kebaikan mereka. Gak bisa balas kebaikan tulang, terutama tulang yang udah baik sekali sama aku, dan Nantulang juga udah baik. Pokoknya yang pasti aku berdoa untuk Nantulang dan keluarga. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini tentang Lazarus. Bagaimana Lazarus pada akhirnya setelah Tuhan Yesus seperti yang tadi ceritanya itu, Tuhan Yesus masih gula hatinya ya. Jadi dia sempat menangis karena ya itu tadi, karena ada ikatan batin itu. Dia kenal siapa Lazarus itu. Dia tahu itu pernah makan bersama-sama dengan dia. Kemudian dilihat lagi kakaknya nangis seperti itu, makanya hati Tuhan Yesus itu tergerak. Dan di sini dikatakan lagi, singkat cerita ya, karena ini udah bawaannya nangis-nangis terus ini aku nanti. Pada saat di situ sempat juga sebenarnya ada orang juga lagi di situ yang kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ada juga orang yang masih udah dalam keadaan lagi berduka pun ada aja juga orang bahasa-bahasanya masih seperti itu ya. Jadi waktu itu Yesus berkata langsungnya, ini dipersingkat aja ya, angkat batu itu katanya. Di ayat 39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kemudian jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi, ya itu tadi aku bilang, kematian itu di dalam Tuhan, kematian itu nggak akan kekal. Itu sementara. Jadi, nanti di akhir zaman, kita akan dibangkitkan. Seperti bapakku juga udah meninggal, jadi dia diangkat dibangkitkan. Aku nggak mau masuk ke sana dulu, nanti menangis-nangis lagi. Jadi, singkat cerita, di ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan di sini aku dapat pelajaran juga di sini. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi sebelum Tuhan Yesus meminta, dia sudah bilang, aku mengucap syukur bahwa engkau telah mendengar aku. Jadi setiap permasalahan kita itu sebenarnya Tuhan udah tahu. Tapi kita harus tetap bersyukur katanya, mengucap syukur ya. Kemudian di sini lagi yang 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan di sini Tuhan Yesus menekankan sebenarnya
Kalau nggak ada orang-orang di situ, Tuhan Yesus bisa mengatakannya secara langsung. Tetapi karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada setiap orang yang ada di situ bahwa dia adalah diutus dari surga, dia memberikan evidence atau bukti. Kalau aku berdoa sama Tuhan, pasti aku dikasih. Bahwasanya aku berasal dari sana, bukan dari dunia ini. Itu dia katakan bahwa dia adalah Mesias itu. Kemudian di ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu, dan biarlah ia pergi. Jadi disinilah mujizat itu berlaku. Karena percaya, karena mendengarkan firman Tuhan, karena menyenangkan hati Tuhan. Tapi ini juga kehendaknya Tuhan. Makanya apapun yang menjadi keinginan hati kita, ya itu pasti sama dengan Tuhan. Ya makanya kalau kita yang sudah dekat dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, keinginan kita sama keinginan Tuhan itu pastinya sama. Mungkin kalau kita nggak mengerti apa sih, aku minta ini Tuhan, kenapa kasih ini contohnya. Hari ini kita nggak ngerti, tapi besok ke depannya pasti kita ngerti, oh Tuhan, ternyata ini toh yang Tuhan mau kasih lihat. Ini yang mau Tuhan kasih tahu sama aku. Oh, berarti karena Tuhan sayang sama aku ya, makanya Tuhan buat seperti ini sama aku. Disitulah kita baru menyadari. Makanya seperti aku bilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala hal. Akui Tuhan itu. Karena kalau kita sudah mengakui dia, kalau Tuhan sudah dekat dengan kita, apapun keinginan hati kita, itu pasti sama. Pasti sama. Dalam artian begini, kita minta ini, mungkin kita awalnya nggak ngerti Tuhan kasih yang sana. Misalnya, kita minta A, Tuhan kasih B. Awalnya mungkin kita seperti kok yang ini ya Tuhan, seperti itu ya. Tetapi waktu berjalan, ketika kita sudah tahu maksud daripada Tuhan kita, Bapa kita itu, dia kasih ini untuk kebaikan kita nantinya. Jadi barulah kita mengerti. Baru kita bilang, oh Bapa, terima kasih. Engkau berikan ini ternyata. Jadi supaya seperti ininya aku rupanya gitu. Supaya aku bisa belajar, supaya aku bisa mengerti, supaya aku bisa lebih baik. Barulah kita mengerti. Nah, di situ maksudku. Jadi apapun itu sebenarnya kita sama. Tergantung kita ini. Kita percaya sama dia. Jadi meskipun kita minta A dikasih B, kita nggak ngerti awalnya, di akhirnya nanti kita ngerti. Kenapa? Karena kasih sayang Bapa itu sama kita. Kehidupanku ini kalau mau diceritain pasti nangis lagi. Maksudnya nangis itu bukan kesedihan yang tidak ada kedamaian ya. Tetapi maksudku air mata ini bukan kesedihan yang kekecewaan ya. Tetapi air mata kebahagiaan di mana aku menyadari Bapa itu luar biasa cintanya sama aku. Bagaimana Bapa itu menyayangi aku. Bagaimana dia menyelamatkan aku. Bagaimana dia memberkati aku. Pokoknya the best lah. Kalau aku mau bilang, he is the best. He is the only one and he always the best for me. Jadi gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kasih Allah itu, kasih Bapa itu benar-benar luar biasa. Jadi kalau kalian mau merasakan kasih Bapa itu kepada kalian, apapun itu, cari dia, buka Alkitabmu, berlutut, rendahkan dirimu di hadapannya. Kita pasti tahu, kita pasti merasa kita itu damai, kita pasti merasa kita itu sangat berharga. Ya, jadi kalau ada orang-orang di luar sana mengatakan kamu gak berharga, kamu ini, kamu itu, jangan percaya. Karena itu adalah omongan si iblis, si jahat. Kita berharga sekali di mata Tuhan. Bagaimana kita supaya berharga? Datang sama dia. Berlutut, rendahkan dirimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, selalu akui dia, mengucap syukur. Karena dialah Tuhan kita, dialah Bapa kita. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih Bapa untuk hari Sabat-Mu pagi ini. Luar biasa Bapa firman-Mu, begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapak kami mengerti Bapak sekarang begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak, hanya itu yang bisa kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih. Setiap hidup kami ini Bapa, setiap kesehatan, berkat Bapa, terima kasih. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan, supaya kami layak Bapa kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anakmu ini berdoa buat Nantulang Rio dan adik-adik di sana. Rahul, Rio, dan Olive, supaya mereka juga kuat, Nantulang juga kuat, supaya mereka semakin
bersandar kepadamu Bapa, dan biarlah juga Engkau berkati Bapa, adik-adik kami ini, Rio, Olive, dan Rahul. Engkau berikan masa depan yang cerah. Engkau berkati Nantulang, kuatkan dia supaya mengajari adik-adik kami ini. Engkau berikan ketabahan kepada Nantulang, Engkau berikan kekuatan, penghiburan Bapa. Bapa, kami orang lemah dan berdosa, ampuni kami Bapa. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Berkati orang-orang di luar sana yang menonton video ini juga, dalam setiap apapun Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mengalami masalah keuangan Engkau bantu mereka, sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan buat mereka. Siapapun mereka Bapa, yang sedang tersesat, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan mereka Bapa. Ingatkan mereka Bapa bahwa mereka berharga. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat hari Sabat. Kiranya berkat hari Sabat menaungi kita, berkat kasih Tuhan kepada kita. Amin.